Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan kita akan melanjutkan kajian hadis kita. Kita akan lanjutkan hadis-hadis Ramadan, aplikasi hadis-hadis Ramadan, memaksimalkan ibadah Ramadan melalui tadabbur hadis-hadis Rasul. Ya, kita langsung buka saja aplikasinya, kemudian kita akan klik kajian utama, kemudian kita akan klik hadis yang membahas tentang kesungguhan Rasulullah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya, kita cari dulu judulnya. Oh, ini, lebih bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir. Kemudian kita klik dan kita akan bacakan hadisnya. Hadis dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Qala al-Imam Ahmad ibnu Hanbala rahimahullah ta'ala, haddatsana Sufyan an ibni Ubaid ibni Nistas, yakni Aba Ya'fur, an Muslim an Masruq an Aisyata tadhkuru 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-'ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlah wa shadda al-mi'zar. Qala Sufyan wahidatun min akhiri wa jadda. Kita baca terjemahnya dulu. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Ubaid bin Nistas, yaitu Abu Ya'fur, dari Muslim, dari Masruq, dari Aisyah radhiyallahu anha, pernah bercerita mengenai Nabi SAW. Bila telah memasuki 10 hari terakhir Ramadan, beliau SAW selalu bangun malam dan membangunkan keluarganya dan mengencangkan sarungnya. Sufyan berkata, pada satu malam dari 10 hari terakhir, ya, beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah. Hadis riwayat Imam Ahmad nomor 23001. Ya, untuk mendapatkan hasil yang besar, tentu perlu usaha yang besar pula. Ya, seorang pedagang ketika ingin mencapai untung yang besar, laba yang besar, maka tentu modalnya dan juga usahanya juga harus besar. Ya, tidak mungkin usaha kecil tapi ingin hasil besar. Itu namanya mimpi. Ya. Nah, Lailatul Qadar itu malam yang sangat besar. Malam yang besar sekali kemuliaannya. Ya, oleh karena itu jika ingin mendapatkan malam yang besar kemuliaannya seperti Lailatul Qadar, ya maka usaha kita juga harus besar. Ya, bangun malam itu susah memang. Tapi kalau kita punya cita-cita, punya keinginan, itu tuh bisa saja. Contoh misalnya yang mudah saja, ketika kita akan berangkat ya ke luar negeri kah, atau ke pulau di Nusantara yang jauhnya jarak dari Jakarta, yang jaraknya jauh dari Jakarta misalnya, pesawatnya harus berangkat take off itu pukul 02.30 dini hari. Sedangkan jarak dari rumah kita ke bandara juga memakan waktu 2 jam. Ya, tentu kita akan segera bangun itu. Ya, bangun jam 10 kah atau jam 11 gitu ya. Atau jam 1 kita buru-buru tuh agar tidak ketinggalan pesawat ya. Itu kita bisa segera tuh. Nah, apalagi untuk ibadah malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW ya, yang Allah jamin masuk surga saja, beliau begitu keras usahanya. Ya. Dan beliau tidak mau bangun sendiri, tidak mau ibadah sendiri. Ya, aiqadha ahlah. Beliau membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya, membangunkan anak-anaknya. Kita yang bukan nabi tentu harus lebih dari itu. Ya. Kita bangun malam, kita ingin sholat malam gitu ya, kita ingin ibadah di dalam masjid, kita i'tikaf atau di rumah ya. Kita bisa bangunkan keluarga kita, anak kita, istri kita, ayo kita ibadah sama-sama. Kita menggapai malam Lailatul Qadar. Begitu mulianya Rasulullah, bahkan dikatakan di hadis tadi ya, wasyaddal mi'zar. Beliau mengencangkan sarungnya. Maksudnya apa? Para ulama di sini banyak yang menafsirkan bahwa yang dimaksud Rasulullah mengencangkan sarungnya, beliau ya meninggalkan istrinya dalam pengertian tidak mau berhubungan badan pada malam itu karena ingin menggapai malam Lailatul Qadar. Gitu ya, ingin ibadah sungguh-sungguh. Ya. Nah, kita pun harus demikian. Yang bukan nabi, yang belum tentu masuk surga, harusnya lebih keras dari Rasulullah SAW. Ya, kemudian banyak orang berasumsi, beranggapan bahwa
untuk menggapai Lailatul Qadar itu cuma satu caranya, yaitu iktikaf. Ya. Pendapat demikian tidaklah tepat, ya, karena malam Lailatul Qadar itu diperuntukkan untuk hamba-hamba Allah yang beribadah. Ya, kalau di masjid iktikaf itu lebih baik lagi. Tapi bagi mereka yang tidak bisa iktikaf karena faktor tertentu, ya, apakah karena tugas malam, ya, punya kegiatan malam yang betul-betul urgen, sama-sama urgen begitu, itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar asalkan dia ibadah di malam itu. Supir bus malam misalnya, itu bisa nggak dapat Lailatul Qadar? Bisa. Dengan cara apa? Dia sambil menyupir bisa sambil istighfar, sambil baca wirid, sambil tasbih, sambil selawat, kan itu mudah sekali. Security yang jaga malam misalnya, ya, dia bisa dapat Lailatul Qadar tanpa harus iktikaf. Dia bisa dibaca Quran kah? Ya, dia baca istighfar kah, baca tahlil kah, atau apa saja, ya, sehingga ya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Dan di situ digambarkan bahwa malaikat, ya, yang jumlahnya sangat banyak, tidak terhitung, itu berdesakan turun ke bumi untuk mendoakan hamba-hamba Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Begitu syahdunya malam Lailatul Qadar. Semoga kita bisa mendapatkan malam yang sangat mulia. Ya, kita ngantuk, usahakan, ya, cari cara biar segar mata kita, biar bisa ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang segitu banyak jumlahnya, ya, bahkan kalau bisa dibilang mungkin jumlah malaikat saat itu turun ke muka bumi ini, ya, melebihi banyaknya kerikil yang ada di dunia ini. Mereka mendoakan orang-orang yang sedang ibadah di malam Lailatul Qadar. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kita mengimbah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil membaca Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan pemberi maaf, pemberi ampun. Engkau mencintai maaf. Tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Maka maafkanlah kami ya Allah atas segala dosa yang telah kami perbuat. Dan mudah-mudahan di malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala bukan cuma mengampuni, tapi menghapus catatan dosa kita di yaumil mahsyar, di yaumil hisab. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah sampai di pembangunan rumah tahfiz untuk menghafal Al-Quran dan juga menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita lihat dulu, ya, kita masuk ke lantai 1. Ya, kondisinya seperti ini, ya. Kita bisa lihat masih dalam proses pembangunan. Juga kita akan lihat juga, ya, lantai 2-nya. Ya, ini lantai 2 yang masih dalam proses pembangunan gitu ya. Dan untuk saudara-saudara yang mau berkontribusi, yang mau juga ikut andil untuk memperjuangkan bangunan ini agar cepat selesai dan diisi oleh para santri, kami persilakan, ya. Semoga juga menjadi tabungan amal di akhirat kelak. Kami ucapkan terima kasih kepada para donatur, kaum muslimin dan muslimat yang sudah membantu sampai dengan saat ini. Mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah. Semoga amal jariah ini bermanfaat terus-menerus hingga sebagai dijadikan tabungan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.